Ya oke, Assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video networking 13.5.2 Wireless Technology Exploration Physical Model. Nah, jadi sesuai judulnya di sini saya akan mengeksplorasi teknologi wireless ya. Langsung saja kita ke part 1, Explore the Wireless Network. Nah, jadi di part 1 ini saya akan mengeksplorasi jaringan wireless dan memverifikasi konektivitasnya. Di sini ada note nih. Nah, ini kalau dilihat di sini kan ada seperti lingkaran ya, lingkaran hijau. Terus kalau kita masuk ke gedung, salah satu gedung ini ada yang biru, lingkaran yang biru. Nah, itu adalah sejarah penyebaran sinyalnya lah ya, seperti itu. Dan ini bisa di turn off, bisa dimatikan ya. Tampilannya aja bisa dimatikan karena itu sini control shift W. Nah, itu mati ya, control shift W. Nah, ini kalau ini nggak ditampilkan ya untuk radius sinyalnya. Nah, ini kalau kita misal shift W, nah oke. Ini saya depan saja untuk jangan untuk sinyalnya. Lalu kita lanjut ke step satu ya, explore the topology. Ini kita akan mengeksplorasi topologinya. In physical model, jadi di sini ya ini physical model, you will notice that home city contain 5 different location. Jadi home city itu, oh ini home city ya. Nah ini home city ya. Semuanya home city. Di home city ini ada 5 lokasi yang berbeda. Ada corporate office, branch office, central office, home office, dan coffee shop. Lanjut. Oke, ini ada pertanyaan ya. How are how are the four office connected and what type of cable connect them? Jadi empat ya, empat office ya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi empat office ini terhubung menggunakan yang corporate office ke central office, lalu corporate ke branch office ini menggunakan via fiber optik ya. Ini kabel fiber optik ini. Fiber optik kan. Yang ini fiber optik ini. Optik. Kalau home city ini sebenarnya terhubung baru tiga aja ya. Misalnya front office, central office, dan brand office ini terhubung menggunakan kabel fiber optik ya. Dan mungkin home city nanti mungkin akan saya konfigurasi home office-nya. Jadi dia pakai sinyal wireless ya terhubungnya ya. Mungkin lanjut ke C ya. Navigate into navigate inside corporate office. Nah, kalau dilihat di sini ada 6 access point ya. 6 LWAP access point ya. Dan ini ada jarak sebaran sinyalnya ya, yang warna biru. Ada lingkarannya juga. Nah, ini kan wireless point ini dia terhubung ke satu wiring wiring closet ya. Terhubung ke wiring closet. Lalu di sini ada pertanyaan, how are the LWAPs connected to the network? LWAP ini ya access point ini LWAP ini. Lightweight wireless access point ya. How are LWAP? Bagaimana cara LWAP terkoneksi ke jaringan? Di sini EWAP terkoneksi ke jaringan ya. Setiap proses poinnya ini via kabel tembaga ya, kabel twisted pair, kabel LAN lah ya. Tuh. Lanjut ke C, navigate into the CO wiring closet. Navigate into CO wiring closet. CO wiring corporate office. Oh ini. Oh, CO ini corporate office ya. Wiring closet, oke. Ada pertanyaan di sini. How are the cell tower connected to the central office server?
Gimana caranya cell tower terkoneksi dengan central of tower, central office tower server. Eh, CO tuh corporate office apa central office? Central office ya. Central office. Paling kalau saat ini apa? CO ini corporate office atau central office? Ya mungkin central office mungkin ya karena dia nanyanya terhubung bagaimana central office bisa terhubung dengan tower-towernya ini. Hmm. Seperti ini kabel apa ini? Mungkin. Jadi mungkin ini ya kabel yang ini ya harusnya ya, yang hitam gede ini. Ini kabel kalau kita lihat, oh kabel koaksial. Ini kabel koaksial ya. Ini ada tulisannya nih kabel koaksial. Kabel koaksial ya. Jadi eh, central office terhubung ke tower-tower ini menggunakan kabel koaksial. Nah, lanjut ke D, navigate to the branch office. Branch office, notice that 5 LWAP. Ya, ada 5 LWAP di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini inventory set-nya nggak dihitung. 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin yang dihitung yang di luar. Ini dikotakin sendiri ini oh inventory. Dia kayak perangkat cadangan gitulah ya. Perangkat nganggur. Notice that 5, oke ini ada 5 evaporator koneksi via copper cable ya, via kabel LAN STP, kabel twisted pair ya, to the branch office wiring closet, branch switch, ke branch switch ya, branch switch yang ini di wiring closet nih kalau kita zoom branch switch yang ini ya, eh branch switch yang mana? Ini nah ini branch switch nih, branch switch yang ini, jadi elotnya terkoneksi ke sini ya. Lalu switch ini terkoneksi ke WLC. Oh, jadi dia pakai WLC ini ya. Jadi nggak satu-satu disamperin aksesorisnya nggak, tapi pakai WLC di sini ya. Sudah pakai WLC. Oke. Lanjut ke step 2, verify connectivity. Ini hanya memverifikasi connectivity ya. Oke, kita ke navigate ke corporate office, terus ke corporate office sharing closet, terus klik laptop, lalu desktop, CMD. Oke, kita ping 192.168.2.10. Bentar. Ini ke branch office server ya, RTO. Oke, nggak ada RTO deh. Dia bisa dia. Nah, oke, karena butuh waktu ya, pakai tracer butuh waktu untuk meresif RT apa? Nah, itulah. Lalu ini untuk ke branch office server bisa ya. Coba kalau ngeping ke 5.2. Ntar kita cek RTO, RTO 2 kali, terus baru TTL. Duh, oke. Saya untuk ke central office juga bisa. Lanjut ke C, navigate to home city. To home city. Home city di sini ini home city ya. Klik the smartphone, klik HP,
Perlu buka desktop, D. Oh, kita ngeping ya. Ping 172.16.1.1. Nggak bisa nggak ini buat? Oke, bisa ya. HP-nya sudah sama seperti HP, terus sudah sama seperti HP kita lah ya. Bisa dipakai di mana saja untuk internet. Coba ngeping 192.168.1.10 ini ngeping corporate office server ya. Yang 172 tadi ini ngeping central office. Kita fast forward. Sebentar tadi di mana tadi? HP. Oke. Nah ini, oke bisa ya. Ini bisa ya. HP bisa. Lalu di sini ada pertanyaan ya. What are the different vertical connection used between smartphone one and corporate office server? Bedanya itu kalau smartphone ini kan pakai wireless ya, pakai koneksi wireless dari tower BTS-nya. Kalau yang di corporate office server ini kan pakai kabel ya. Central office. Corporate office itu kan dia pakai corporate office servernya ada di mana sih? Ini kan corporate office server, nah ini nih ada. Server yang ini kan pakai kabel dia untuk sananya. Untuk terhubung ke tower BTS-nya dari corporate office ke central office, lalu baru ke tower BTS-nya gitu. Enggak. Maksud saya eh kalau HP ini kan dia menggunakan koneksinya sudah menggunakan wireless ya. Kalau yang corporate office ini dia menggunakan kabel lah, gitu aja lah ya. Gitu aja. Ke part 2, add WiFi connectivity to a boardroom. A new boardroom is being created within the bank office. Jadi boardroom baru saja dibuat ya, baru saja dibangun di branch office. Branch office ya. Ini boardroom ya. Tapi ini kan ada laptop nih, ada laptop katanya ya enggak. Tapi di boardroom ini wifi-nya itu nggak ada yang nyampe boardroom gitu. Kalau kita lihat ini kan ini lingkaran biru-birunya kan nggak nyampe boardroom. Sampai boardroom terus apalagi. Boardroom. Jadi ini di sini mungkin kita nambah saya judulnya ya kita menambahkan konektivitas wifi di boardroom. Jadi yang saya ke step 1 navigate to branch office, ini udah branch office ya. Laptop di dalam laptop ini nggak punya koneksi wifi. Oke, klik and drag dan point yang ada di inventory cell. Oke, point nganggur tadi itu di klik and drag terus mungkin taruh di mana, ke sini, taruh sini. Klik and drag as to the bottom ya, taruh meja sini. Klik the access point to open it, pakai access point. Ini disambungkan adapter dulu biar hidup ya. Oke, hidup. Wush, langsung. Gede juga radiusnya. Oke, and connect it to the power port next to the reset button. Oke, udah hidup ya ini ya. Lalu kita klik the config tab, kita ke config, lalu enter global setting,
Nama device-nya, oh ini ya, setting ya, nama device-nya lab lab B6, lab B6 seperti ini ya. B6 lalu apa lagi? Under interface dot video. Oh, kok bisa dikecilin juga, dikecilin ya? Jadi 75 saja. Ini. Eh, malah tambah jauh nggak sih? Ayo, malah tambah jauh. Close the windows of that film. Nah, ini. Lalu kita button toolbar ini ya. Kita klik connection, copper strike through, koneksikan ini Gigabit 00 ke rak rak brand switch, terus ke fase Ethernet 22. Oke, oke. Terus apa? Langsung verifikasi connectivity ini nggak di setting dulu. Kok orang ya? Oke, Jo. Coba sekarang kita kita verifikasi connectivity ya. Kita klik laptop, terus ke desktop, desktop, IP configuration ya pasti. Sekarang desktop sudah punya, oke, kan desktop sudah punya IP DHCP ya, udah dapat IP DHCP ya, udah dapat IP dari sini, dari access point ya. Hmm. Sekarang kita coba ngeping ya, ngeping 192.168.2.1. Oke, bisa ya. Ini ngeping default gateway. Sekarang ngeping corporate server, oke bisa. Tab. Ya, kita lanjut ke part 3. Add wireless connectivity to a coffee shop in a cellular dead zone. Gede banget ini. Ke coffee shop. Bentar. Nanti di mana di branch office ya. Kayaknya ada yang salah di configurasinya. Ini kayak jauh banget. 75 benernya. Nah, gini. Oke, ini jauh banget. Nah, ini baru. Oke, lanjut ke mana nih? Kita ke di sini ada cell tower ya. Bisa ke coffee shop, di depan coffee shop ya. Ini tidak terkoneksi ya. Kalau yang kita lihat tower lainnya kan ini terkoneksi kabel ya. Tapi yang ini enggak. Jadi kita koneksikan pakai kabel ya di toolbar, terus connective connection. Kita cari koaksial, kita pakai koaksial ya. Koaksial ke mana? Karena ke central office. Connect the end of coaxial non-interface. Klik central office, closet, table, central office server, koaksial 3. Oke. Ya. Nah, harusnya ini udah terhubung ke central office ya ini ya. Dengan cell tower yang ini. Nah, lanjut ke step 2. Tether laptop to the smartphone. Tether laptop to the smartphone. Remote worker wants to work at coffee shop. Navigate coffee shop. Oke. Ke coffee shop. Lalu di sini ada HP dan laptop ya. Nah, ketutupan kan?
Apa tutupan kan sama saya. Oke, tutupan. Ini ada HP dan laptop. Kita sekarang klik HP-nya, kita config config, terus eh, GG4G salah satu ya. Oke, ini kayak ini sama kayak ngidupin, kalau di HP itu ngidupin data gitu lah. Kalau orang Indonesia ngomongnya, ngidupin kota, ngidupin data. Ya, JPRI Flash, statusnya JPRI Flash. Kita ya, dapat ya. Eh, Setting, apa dari setting juga udah dapat ya, IP gateway dan DNS server juga udah ada ya. Saya dapat DNS server berapa tadi? Dapat 9 juga. Oke. Untuk saluran tethering atau Bluetooth ya sekarang ya, kita ke Bluetooth, enable Bluetooth. Hmm, Bluetoothnya aktif. Apa? Untuk interface, klik Bluetooth, and set port status to on, ya udah. Verify discoverable-nya enable, ini enable ya, gampang. Kita terus mau Bluetooth ke laptop lah, ke laptop terus official, klik laptop, desktop tab, Bluetooth. Mana nih Bluetoothnya? Bluetooth, ini Bluetooth. Kita port statusnya on, ya kan? Select ini discover ke satu ya, satu klik pair. Oke. Yes. Kita klik lagi, terus pilih lagi smartphone satu, dan klik tether. Nah, jadi select share smartphone kan, terus diambil, terus di tether. Oh, di tether dulu kan. Oke, di pair kan. Sudah di pair gini, tether. Karena tether Bluetooth device. Oh, ini mau nyoba dari satu-satu ke ini, cuman pakainya Bluetooth ya. Tether. Tuh, cannot tether Bluetooth device. Why? Ini kurang tahu ya. Ini juga harusnya dapat server, ini teman nggak dapat server ini karena coba ini dinamik. Bluetoothnya ini nih, KGP. Mana nggak dapat? Ini Bluetoothnya nggak bisa di tether. Tuh. Apa apa ini discoverable udah. Apa lagi yang kurang? Ini apa buat tether? Oke, ini nggak bisa ya. Saya kurang tahu kenapa. Bisa lanjut aja. Lanjut ke part 4. Add wireless connectivity to a home office. Ditambahkan aktivitas wireless di home office. Satu home office berarti. Jadi di home office ini ada pekerja remote ya, yang kerjanya remote. Yang kerjanya remote dari rumah, WFH lah ya, work from home. Dengan GB yang habis resmi. Kita koneksikan apa ini? Strike, terus connect.
one end of cable to port. Hah? One soft behind. Oh ini kan, ini kemana? Oh satu ini ya, modem ini kan. Terus connect ke internet. Oke. Terus apa? Navigate to home city, ke home city. Terus button toolbar, klik connection, coaxial cable. Oh pakai coaxial ya. Oh ya, ini kan modem ya. Oh, kabel modem, ini coaxial. Ke central office sekarang. Wi-Fi set. Eh, office kabel 0 port 0, klik central office kalian closet. Darak. Kalau ada CMTS, koaksial 7. Oke. Terus step 2, kita konfigurasi wireless router, kita konfigurasi lagi. Lalu klik wireless router, yang ini wireless router ya. Router GUI dan UI. Under network setup. Oh ini kalau network setup ini. Ini automatic terus sudah udah ya, oke. Ini benar, ya udah apa lagi network setup. Ini IP address-nya diubah ya. 101, oke, oke ini nggak diubah. Sampai kosnya nggak perlu diubah. DHCP enable ya. Starting MAC address-nya starting address-nya 100, maksimum number-nya 50, maksimum user-nya 50. Ya udah, lagi. Scroll back to the top and click status tab. Status ya, status under internet connection. Oke, jadi di internet connection ini wireless router ini harusnya dapat IP DHCP ya. Jangan kita renew IP-nya. DHCP renew. Ini IP-nya harusnya ya. DNS 1 ini kan, DNS 1 kan ini kan, nah ini kayaknya kan ada DNS 1. Bener ya. Kita sekarang ke wireless tab, tab wireless. Ini status bersama ya. Ya, wireless, konfigurasi eh 2,4 ya, networknya 2,4 GHz ya. Home sweet home. SSID-nya home sweet home. Udah SSID doang nih. Terus bawah save change. Setting. Oh, belum. Jadi dulu deh. SSID. Oh ya, oke. Nah, di sini lalu di wireless, lalu wireless security ya. Ini baru passwordnya, wireless security. Supaya wireless security ke 2,3 Z. Ini security modenya WPA2 personal. Encryptionnya AES. Dan configure passwordnya my secure secure net. Lalu bawah save setting. Ya harusnya ada ke save ya, save setting harusnya ada ke save ini. Terus gimana nih? Kita selanjutnya ketiga ya, verify connectivity on the table on front. Oke, kita klik laptop, kita buka laptopnya, lalu ke config tab, lalu ke wireless harusnya config tab, select wireless 0 ya benar. Kita enter SSID, mana SSID? SSID ya, SSID. Ini VA2 ya.
bisa tentukan saya ini ya. Tadi itu home with home, home sweet home. Kalau passwordnya ada 2 PSK ya. PSK passwordnya ini ya. My secure net. Lalu di bawah di configuration, oke ini untuk IP begitu aja sudah dapat IP ya, otomatis. Oke bisa ya, bener ya, IP-nya segini ya. Tadi kan dimulai dari IP 100 ya, yang itu bener ya. Kalau kita ke desktop, ke CMD, kita coba ngeping, tes ping 192.168.6.1, fast forward, oke bisa ya. Lalu ngeping titik 10 ini bisa, oke bisa ya. Lalu ngeping 2.10 bisa, oke. Itu bisa. Oh, udah nggak ada lagi, oke. Mungkin segitu saja video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.